ilatnya. Kenapa ini haram? Apa ilatnya? Kenapa halal? Kenapa kok halal? Kecuali yang memang qot'i ya. Seperti Al-Quran itu hukumnya sudah qot'i itu. Ada yang memang tidak bisa ditanyakan, memang dari sononya. Contoh wudhu. Kenapa kalau berwudhu kok harus wajah dulu yang dibasuh? Kok tidak dari tangan dulu atau kaki dulu? Itu sudah qot'i, tidak bisa ditanyakan. Nah, sementara dalam masalah cingkrang di sini ya, ilatnya itu apa? Kok dilarang oleh Rasulullah ya? Apa penyebabnya? Ilat itu penyebab. Oleh ulama ditelusuri ternyata karena sombong ya. Memanjangkan celana atau jubah melebihi mata kaki sampai di bawahnya mata kaki. Kalau karena sombong, ya itu yang dilarang. Bahkan bukan hanya karena cingkrang itu kalau sombong itu ya. Pakai songkok, surban, bagus, sombong itu juga dilarang. Bukan karena cingkrang saja karena melebihi mata kaki, isbal saja yang dilarang ya. Pakai kayak baju ini bagus umpamanya ini benik-beniknya bagus gitu. Sombong berjalan. Itu juga dilarang. Bukan hanya isbal ya. Jadi isbal dan cingkrang itu tidak mesti isbal itu isbal yang dilarang, cingkrang bukan cingkrang sunnah. Ini yang perlu diluruskan. Jadi dilarang isbal oleh Rasulullah itu isbal yang karena sombong. Bukan semua isbal pasti dipukul rata, pokoknya isbal haram. Ini kan pemahaman-pemahaman yang memang yang perlu diluruskan. Itu karena ilatnya, karena ada kesombongan, karena isbalnya karena sombong. Kalau enggak sombong, pakai celana. Memang umumnya sekarang celana itu di bawah mata kaki. Itu bukan karena menentang Rasul sunnah. Misal, ya, memang pekerjaannya memang bukan karena sombong, karena memang tuntutan profesi. Apakah dilarang? Ya enggak juga. Kemudian jidat angus dayangus. Apakah Rasulullah menyontohkan? Enggak, Rasulullah itu wajahnya berseri-berseri, enggak angus kayak jidat-jidatnya Ustadz Wahabi ini. Coba baca di di kitab-kitab, di hadis. Tidak ada ditemukan Nabi dan para sahabat itu jidatnya angus, bahkan jidat angus ini dibenci. Kalau dikatakan min simahum fi wujuhim min asari sujud, bukan angus itu ya. Ulama menafsirkan simahum fi wujuhim min asari sujud itu bekas orang yang rajin sujud, berarti dia kurang tidur. Artinya wajahnya pucat. Nah, di dunia seperti itu, di dunia wajahnya itu pucat karena kurang tidur. Nah, kemudian di akhirat wajahnya bersinar, berseri-seri. Di dunia bukan angus, bukan jidatnya yang angus kayak dubur monyet itu, enggak. Nah ini Ustadz Wahabi juga menamakan ustadznya Ustadz Sunnah, kajian sunnah, sehingga orang Islam yang menolak pemahamannya dianggap menolak sunnah, dianggap membenci sunnah. Ya sunnah yang mana? Ustadz sunnah tai kucing tak najis, kan lucu. Ustadz sunnah rukun wudhu ada 2, mana sunnah? Sunnahnya siapa? Rukun wudhu ada 2. Ustadz sunnah menginjak tai kucing membatalkan wudhu. Sunnahnya siapa itu? Dalam hadis bukan seperti itu. Masa ini menginjak tai kucing membatalkan wudhu? Apalagi
Ustadz sunnah, daging buaya halal. Hah? Lucu Ustaz. Apalagi? Ustadz sunnah, onani di bulan puasa tidak membatalkan puasa. Ini hadis Nabi yang mana yang yang menerangkan apa onani tidak membatalkan puasa itu? Ini kan pemahaman-pemahaman miring yang seperti ini yang diluruskan oleh ustadz-ustadz aswaja, oleh youtuber-youtuber aswaja. Bukan membenci sunnah ya. Boh, kami itu juga takut pemirsa. Kami itu takut. Ya kenapa? Karena kami ingin masuk surga, tidak berani macam-macam kepada hadis Rasulullah. Karena sabda Nabi, "Man kadzdzaba alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang dusta atau berdusta atas nama aku, maka berilah tempatnya di neraka. Dan selain dari itu, kalau tidak ada orang Ahlus Sunnah itu benci benci sunnah-sunnah Nabi. Kemudian masalah jenggot ya. Tidak, karena jenggot itu bukan ukuran orang-orang, bukan barometer seorang itu imannya tinggi, tidak. Bukan barometer dengan berjenggot Islamnya paling sempurna, tidak ya. Jenggot bukan ukuran kalau berjenggot tebal tinggi, tidak. Berjenggot tenggal imannya lebih, tidak ya. Lihat dari orangnya, bukan dari jenggotnya. Saya berjenggot nih, tapi selalu saya pendekkan. Nabi nyuruh memelihara jenggot bukan dipanjangin kayak enggak. Memang jenggotnya Nabi panjang. Nabi itu segini jenggotnya. Tapi Nabi merawat jenggotnya, tidak kayak jenggotnya yang itu ya, kayak bulu jagung ya. Bulu jagung masih bagus. Menakutkan sampai kayak orang utan ya. Jenggot kok kayak jenggotnya orang utan. Ya kalau memang memang ingin mengamalkan sunnah Nabi, sunnah berjenggot, rawat dengan baik. Kalau tidak bisa rapi ya dicukur, tapi jangan dihabiskan. Itu Nabi menyuruh untuk dirapikan, bukan dibiarkan kayak bulu-bulu itu. Ini yang kami tidak setuju, saya tidak setuju. Orang Islam yang tidak yang menolak pemahaman Ustadz Salafi Wahabi ini dianggap menolak sunnah. Ya enggak. Karena mereka itu hanya mengatasnamakan sunnah. Justru mereka sendiri yang menentang sunnah. Kunut subuh sudah ada dalilnya, ada hadisnya, dibilang bid'ah. Mereka marah, menolak sunnah, menentang Quran. Yang ditentang, yang ditolak oleh orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan sunnah, pemahaman kalian yang miring-miring, yang bengkok-bengkok itu yang ditentang oleh ulama-ulama aswaja. Demikian sanggahan-sanggahan dari saya kepada Ustadz Wahabi, terutama pada Khalid Basalamah. Ya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan tidak lagi menuduh orang lain menolak sunnah karena tidak mau pada Wahabi. Ingat satu kali lagi ya, menolak pemahaman Wahabi bukan berarti menolak sunnah. Ya. Yang ditolak pemahaman Wahabi, Ustadz Salafi, bukan menolak sunnah. Hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.